Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi dari perencanaan bisnis bab 3, yaitu tentang strategi bisnis. Materi perencanaan bisnis ini terdapat di KD 3.3, yaitu menerapkan strategi bisnis dengan materi pokok, strategi bisnis, dan target pasar. Oke, kita mulai ya. Sebagai gambaran umum mengenai strategi bisnis, saya akan sampaikan peta konsep sebagai berikut. Setelah kita menemukan ide bisnis dari hasil menganalisis lingkungan di sekitar bisnis yang akan kita jalankan, kemudian kita menganalisis apakah ide bisnis tersebut layak atau tidak layak dijalankan dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar dari produk atau bisnis kita. Untuk mencapai target pasar tersebut, diperlukan strategi bisnis. Untuk itu, kita akan menentukan dan menerapkan strategi bisnis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis strategi bisnis. Nah, sebelum kita menentukan strategi bisnis apa yang akan kita pilih, kita tentukan dulu target pasarnya. Kita review sedikit ya. Strategi bisnis adalah strategi atau cara dan juga metode yang digunakan perusahaan untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ada. Dalam menetapkan strategi pemasaran, berarti perusahaan menentukan target pasar dan alat yang digunakan. Pada bagian ini, kita akan menggunakan bauran pemasaran. Sebelum menentukan strategi bisnis, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan target sasaran bisnis. Setiap perusahaan memiliki sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Berikut adalah penjelasan dari 3 sasaran tersebut. Sasaran jangka pendek ditujukan untuk sasaran dalam waktu dekat, antara 3 hingga 1 tahun. Sasaran ini biasanya diterapkan pada beberapa item sasaran, seperti rekrutmen tenaga kerja, membangun sistem kerja, pengenalan produk baru, atau presentasi target penjualan produk yang ingin dicapai. Kemudian, sasaran jangka menengah ditujukan untuk sasaran dalam waktu 1 hingga 5 tahun mendatang. Sasaran ini biasanya diterapkan pada bidang sasaran. Contohnya adalah manajer produksi menargetkan sasaran produksi untuk diekspor sebesar 1 ton dalam waktu 2 tahun. Manajer pemasaran menargetkan sasaran penjualan sebesar 7% dalam 3 tahun. Dan manajer keuangan menargetkan sasaran pengembalian investasi sebesar 5% dalam waktu 4 tahun. Kemudian, sasaran jangka panjang ditujukan untuk sasaran dalam jangka waktu yang lama, umumnya di atas 5 tahun. Contohnya adalah menargetkan penambahan gedung baru pada tahun ke-9 sejak awal berdirinya perusahaan. Setelah menentukan target sasaran bisnis, langkah kedua yang harus dilakukan adalah menentukan target pasar. Dalam menentukan target pasar, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar dapat memilih pasar secara tepat. Yang pertama, kita harus menganalisis peluang pasar. Kemudian, kita harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi target pasar. Lalu yang terakhir adalah upaya apa yang kita lakukan untuk menjangkau target pasar dan pemilihan strategi target pasar. Dalam menentukan target pasar, hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis peluang pasar. Untuk mengidentifikasikan peluang pasar secara umum, ada 3 pengembangan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan intensif. Pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan produk baru dan pasar baru. Misalnya adalah saya seorang pedagang buah, saya memiliki banyak jenis buah-buahan, tetapi pada masa pandemi, buah-buahan ini menjadi tidak begitu laku. Nah, saya mencoba mengembangkan bisnis buah ini dengan beberapa cara. Berikut adalah 4 macam peluang pengembangan intensif. Yang pertama adalah penetrasi pasar.
yaitu mengembangkan penjualan produk di pasar melalui usaha yang agresif, seperti pemberian hadiah, diskon, dan sampel produk. Kita kaitkan dengan contoh sebelumnya ya. Saya penjual buah yang tidak terlalu laku. Kemudian saya kembangkan produk buah-buahan ini menjadi jus buah. Nah, karena jus buah ini adalah baru, maka saya memberikan hadiah, diskon, atau sampel produk pada calon konsumen saya, agar mereka tahu bahwa saya menjual produk jus buah dan rasa atau kualitas dari jus buah saya cukup enak. Lalu selanjutnya adalah pengembangan pasar. Nah, di sini untuk meningkatkan omset dengan mencari celah daerah pemasaran yang baru. Sebagai contoh adalah dengan memasuki segmen pasar lain. Contohnya juga bisa kita membuka warung baru atau juga bisa memasarkan produk kita ke daerah lain. Dalam artinya di sini saya menggunakan contohnya jus buah. Saya memasarkan produk jus buah ini ke RT tetangga atau ke tetangga-tetangga saya yang beda RW atau beda RT gitu ya. Lalu selanjutnya adalah pengembangan produk, yaitu mengembangkan produk dengan kualitas yang lebih baik untuk produk yang sudah ada dan sedang dikuasai di pasar. Contohnya dengan mengubah desain produk serta penambahan variasi produk, model, dan ukuran produk. Sebagai contoh adalah jus buah ini saya kembangkan menjadi dua ukuran yang kecil dan juga ukuran yang besar. Nah, tadinya saya hanya menjual jus alpukat saja, tapi karena konsumen saya semakin banyak, saya mempertimbangkan keinginan konsumen saya, maka saya juga menjual jus mangga, jus yang lainnya juga. Bisa juga jus terong Belanda, juga bisa jus strawberry, dan lain-lain. Bisa juga saya membuat desain kemasan saya berbeda dari yang sebelumnya. Selanjutnya adalah diversifikasi produk, yaitu meningkatkan penjualan dengan cara membuat produk yang bervariasi untuk dikembangkan di segmen yang baru. Nah, tadinya saya hanya menjual jus buah saja, tapi di sini saya mengembangkan lagi dengan membuat cheese milk. Cheese milk ini minuman susu, keju, dan buah dijadikan satu. Itu. Lalu selanjutnya adalah pengembangan integratif. Nah, pengembangan integratif ini biasanya digunakan untuk perusahaan industri agar dapat meningkatkan profit dan lain-lain. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan kontrol atas sistem pelayanan pemasok dan juga usaha meningkatkan kontrol atas perusahaan pesaing. Selanjutnya adalah pengembangan diversifikasi. Pengembangan ini adalah usaha perusahaan yang dilakukan dengan menambah produk baru yang memiliki kesamaan teknologi produksi dengan produk yang sudah ada. Dan juga membuat produk baru atau membuat produk baru yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk sebelumnya maupun teknologi yang berbeda untuk pembeli baru. Sebagai contoh, tadinya saya hanya menjual jus buah saja, tapi buahnya sekarang saya kembangkan menjadi salad buah dengan ditambah mayones, yogurt, dan juga keju. Hal kedua yang harus dilakukan untuk dapat menentukan target pasar adalah dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi target pasar. Nah, setiap kelompok pasar memiliki karakter yang berbeda. Untuk mencapai target yang diinginkan, perusahaan harus berhati-hati dalam memilih segmen yang akan dimasuk. Segmen itu maksudnya kelompok. Jadi misalnya saya ingin menjual jus. Nah, target pasar saya di segmen anak-anak atau segmen orang dewasa. Ini saya memilih segmen berarti dari jenis usia, gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebuah kerangka kerja atau rencana kerja sebaiknya dibuat agar dapat dijadikan acuan dalam mencapai hasil yang maksimal. Jadi kita harus punya rencana kerja yang jelas. Lalu, untuk menentukan target perlu mempertimbangkan segmen yang akan dituju.
Seperti misalnya ukurannya. Ukuran segmen itu berarti kelompok segmen. Kalau mau jualan jus buah di sekitar rumah, nah untuk segmen anak-anak, segmen usia, kita target pasarnya adalah anak-anak. Nah, anak-anak ini banyak nggak di sekitar rumah? Kalau anak-anaknya nggak terlalu banyak, mungkin targetnya diganti jadi orang dewasa, jus untuk orang dewasa, gitu. Nah, lalu kesesuaian segmen dengan tujuan, sumber daya perusahaan, dan posisi persaingan. Selanjutnya adalah ancaman dalam menentukan segmen, antara lain adalah segmen yang sudah ada dari perusahaan lain, pendatang baru, produk pengganti, kemampuan menawar dari pembeli, dan meningkatnya harga pokok dari penyedia. Jadi harga pokok bisa mempengaruhi target pasar kita. Yang awalnya target kita ini adalah anak sekolah, tapi karena harganya semakin naik, otomatis harga jual kita akan kita naikkan. Dan udah nggak pas lagi kalau target pasarnya adalah anak sekolah. Gitu ya, jadi diganti menjadi orang-orang dewasa atau pekerja. Setelah kita mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi target pasar yang kita tuju, langkah selanjutnya adalah upaya untuk menjangkau target pasar tersebut. Hal ini bertujuan untuk perusahaan agar menghasilkan keuntungan yang maksimal. Berikut adalah beberapa pilihan strategi untuk menjangkau target pasar. Yang pertama adalah segmen tunggal. Nah, perusahaan menggunakan strategi dengan tidak melayani banyak kelompok pembeli. Perusahaan hanya berkonsentrasi pada satu segmen sebagai target pasar. Biasanya pada strategi ini adalah barang-barang yang mahal. Contohnya misalnya iPhone. Segmennya apa? Orang dewasa yang penghasilannya lumayan besar. Yang kedua adalah spesialisasi yang selektif. Dalam strategi ini, perusahaan memiliki beberapa segmen. Masing-masing segmen menarik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian apabila satu segmen sudah tidak menarik lagi dan segmen lain dapat menggantikannya. Sebagai contoh adalah produk Wardah dan Emina. Wardah dan Emina ini berada dalam satu naungan perusahaan yang sama, tapi segmennya berbeda. Wardah untuk wanita dewasa, Emina adalah untuk wanita remaja. Yang ketiga adalah spesialisasi produk. Nah, dalam strategi ini perusahaan membuat produk tertentu untuk dijual ke beberapa segmen. Contohnya adalah saya menjual salad buah. Biasanya salad buah ini toppingnya adalah keju, tapi ada satu perusahaan atau ada satu sekelompok orang yang menginginkan kejunya ini diganti dengan coklat. Maka produknya saya spesialkan, saya buat dengan topping coklat, tapi hanya dijual ke pembeli tersebut saja. Lalu selanjutnya adalah spesialisasi pasar. Spesialisasi pasar ini perusahaan berkonsentrasi untuk melayani kebutuhan konsumen tertentu. Pasar ini maksudnya adalah daerah pemasaran. Nah, ini bisa juga untuk produk-produk yang impor, misalnya produk sabun. Produk sabun berasal dari beberapa negara, kemudian negara tersebut ingin menjual produk ke Indonesia. Nah, mereka mempelajari dulu nih bagaimana mayoritas orang Indonesia sukanya seperti apa. Ternyata di Indonesia lebih suka sabun yang berbusa. Maka produk sabun yang tadinya tidak terlalu banyak busanya di negara asalnya dibuat lebih banyak busa untuk dijual di Indonesia. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, cakupan pasar menyeluruh. Nah, dalam strategi ini perusahaan melayani semua kelompok konsumen untuk semua produk yang mungkin dibutuhkan konsumen. Nah, ini bisa juga untuk barang-barang makanan, ya bisa makanan yang dia harganya terjangkau, seperti mungkin contohnya The Cost. Tahu ya The Cost? The Cost ini adalah tagline-nya adalah harga kaki 5, rasa bintang 5. Jadi semua orang bisa makan seafood, nggak harus dengan harga yang mahal, tapi dengan harga yang terjangkau. Ini maksudnya adalah cakupan pasar menyeluruh. Lalu yang terakhir adalah produksi besar. Perusahaan memproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Biasanya strategi ini digunakan untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak,
yang semua orang pasti menggunakan itu ya. Setelah kita mengupayakan untuk menjangkau target pasar yang kita tuju, selanjutnya adalah pemilihan strategi target pasar. Nah, dalam penentuan strategi ini, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain sumber daya yang dimiliki perusahaan, yang kedua, homogenitas produk, yang ketiga, tahapan dalam siklus kehidupan produk atau siklus hidup produk ya. Lalu yang keempat adalah homogenitas pasar. Setelah kita menentukan target pasar yang akan kita tuju, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi bisnis. Berikut adalah tingkatan strategi bisnis yang biasa disebut dengan master strategi. Yang pertama adalah enterprise strategi. Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Nah, dalam strategi ini sangat penting untuk menjalin sebuah relasi atau hubungan kepada masyarakat dengan memberikan tingkat pelayanan yang sangat baik terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, dalam strategi ini adalah mengutamakan pelayanan dan hubungan baik ke masyarakat. Lalu yang kedua adalah corporate strategi. Strategi ini berkaitan dengan misi perusahaan, sehingga sering disebut dengan grand strategi untuk menentukan misi yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah bisnis strategi, yaitu perusahaan akan berfokus pada upaya untuk merebut perhatian pasar agar dapat memperoleh keuntungan-keuntungan, sekaligus menunjang perkembangan perusahaan ke tingkat yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah functional strategi, yaitu strategi pendukung yang bertujuan untuk menunjang suksesnya strategi bisnis lainnya. Ada 3 jenis dari functional strategi. Yang pertama adalah strategi fungsional ekonomi. Ini berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen. Lalu yang terakhir adalah fungsi strategi isu. Fungsi utama dari strategi ini adalah mengontrol lingkungan, baik dalam situasi lingkungan yang telah diketahui apapun yang belum diketahui. Jadi ini adalah isu-isu tentang lingkungan yang ada di bisnis kita ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.